Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhawati, NIM 0495231314, Prodi Ekonomi Pembangunan S1. Tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Subtema proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pengertian Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dan Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar jadi pilar kokoh dan menjadi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sejarah lahirnya Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin. Pada sidang tanggal 24 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan Muhammad sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangan tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumus Pancasila seperti Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, ketuhanan. Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Subardjo, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, A.A. Marimis. Setelah diskusi di usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau tanggal 18 Agustus 1945. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Bidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia ini. Artinya, setiap peraturan dan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadaan seluruh lapisan masyarakat. Pancasila nggak cuma penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintahan. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan panduan untuk membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat Pancasila, kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tetapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila adalah fondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu luas banget. Selain jadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi dan pandangan hidup yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan sehingga kita bisa sama-sama membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar teori, tetapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi pribadi. Dari pemahaman tentang fungsi Pancasila, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk karakter bangsa. Pancasila mengajarkan saya untuk selalu menghormati perbedaan, menjunjung keadilan, dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, saya merasa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan di zaman sekarang. Ketika banyak tantangan muncul, seperti perbedaan pendapat di media sosial atau perpecahan karena perbedaan pandangan, Pancasila menjadi pegangan moral agar kita tetap bersikap toleran, adil, dan berempati terhadap sesama. Nilai gotong royong mengajarkan kita untuk bekerja sama membangun bangsa. Nilai persatuan mengingatkan kita agar mudah terpecah, dan nilai kemanusiaan menuntun kita untuk peduli pada orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai, generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif yang membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, damai, dan berkeadilan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.